mereka menempatkan dua ekor ikan tersebut menjadi rasi bintang di langit. Jadilah rasi bintang Pisces. Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang zodiak yang sangat unik. Zodiak ini adalah zodiak ke-12, zodiak paling bungsu, zodiak paling terakhir yang ada di dalam tata surya kita. Zodiak ini adalah Pisces. Jika dilihat dari sejarahnya, si zodiak Capricornus wae. Jika dilihat dari sejarahnya, si Pisces ini dia tidak terlalu banyak ditulis di dalam mitologi. Ada ditulis di dalam mitologi Yunani dan kemudian direvisi di dalam mitologi Romawi. Dan seperti biasa antara mitologi Romawi dan mitologi Yunani itu biasanya suka berbeda. Jika dilihat dari mitologi Yunani, dikatakan bahwa sebetulnya si rasi bintang Pisces ini adalah jelmaan dari dua ekor ikan yang membantu pertempuran antara para dewa dengan Typhon. Jadi ceritanya begini. Uranus menikah dengan Gaia. Uranus itu adalah langit, sementara Gaia adalah bumi. Kemudian lahirlah anak-anaknya dan salah satu di antaranya adalah Kronos. Nah, si Uranus ini dia adalah seorang pemimpin yang diktator, kemudian dia juga jahat, dan dia selalu bertindak semena-mena. Dengan dibantu oleh ibunya Gaia, pada akhirnya Kronos berhasil mengebiri Uranus dan kemudian menghancurkan ayahnya tersebut. Nah, sesudah berhasil menghancurkan Uranus itulah, kemudian Kronos menguasai dunia. Kronos ini diidentifikasikan sebagai Saturnus, dewa kekayaan. Dan di masa pemerintahan Kronos atau Saturnus inilah, dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana tidak ada lagi kejahatan dan manusia berbuat baik serta mencapai kemakmuran yang sangat tinggi. Makanya kemudian Kronos atau Saturnus ini kemudian dijuluki sebagai dewa kemakmuran. Tetapi Gaia, ibunya Kronos, meramalkan bahwa Kronos ini dia akan hancur oleh anaknya sendiri. Dan ini sama persis seperti yang dilakukan Kronos terhadap ayahnya Uranus. Dan ramalan tersebut memicu ketakutan Kronos. Sehingga si Kronos ini kemudian memakan semua anaknya. Nah, Rhea, istrinya Kronos, dia itu tidak tega kalau anaknya semuanya mati gitu, dimakan oleh suaminya. Sehingga dia menyelamatkan putra bungsunya yaitu Zeus. Jadi Zeus itu adalah anaknya Kronos dari Rhea. Nah, Zeus kemudian disembunyikan di sebuah tempat yang bernama Kreta. Dan si Rhea ini dia membungkus batu dengan kain lalu diberikan kepada si Kronos. Jadi pura-puranya itu adalah anaknya yang baru terlahir. Nah, si Kronos itu dia nggak tahu apa-apa, jadi kemudian dia memakan si batu tersebut. Sementara bayi yang sebetulnya yaitu Zeus, itu dia udah selamat. Kemudian sesudah Zeus besar dan dewasa, dia berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang sudah dimakan oleh Kronos. Dengan segala tipu daya, akhirnya Zeus berhasil mengelabui si Kronos tersebut, dan si Kronos kemudian memakan ramuan yang diberikan oleh Zeus. Sehingga sesudah memakan ramuan tersebut, dia mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya termasuk anak-anak yang sudah dimakannya. Dan dengan dibantu oleh saudara-saudaranya tersebut, Zeus kemudian berhasil menghancurkan Kronos ayahnya. Ramalan Gaia terjadi, Kronos kemudian berhasil dikalahkan oleh anaknya sendiri seperti halnya ketika dulu dia mengalahkan ayahnya. Tapi Gaia tidak terima dan ingin membalas dendam, sehingga akhirnya dia melahirkan Typhon. Typhon ini adalah anak dari Gaia dengan Tartarus. Tartarus ini sendiri disebut sebagai dewa neraka. Jadi si Tartarus ini digambarkan sebagai sebuah tempat yang sangat mengerikan, yang penuh dengan penderitaan, tempat berakhirnya orang-orang yang tidak baik, orang-orang Yunani yang tidak baik masuk ke dalam Tartarus ini. Nah, jadi dikatakan bahwa si Tartarus ini dengan Gaia kemudian
mereka berhubungan dan melahirkan Typhoon. Typhoon adalah monster paling besar dan sangat mengerikan. Dan dia juga dipercaya sebagai bapaknya para monster. Typhoon ini digambarkan sebagai seekor ular besar yang bisa mengeluarkan api. Nah, si Typhoon ini dia mengibarkan bendera perang terhadap para dewa. Jadi nggak terima kalau si Cronus itu, saudaranya itu dibunuh oleh Zeus. Akhirnya dia menyatakan perang kepada para dewa karena Zeus adalah ketua dari para dewa. Nah, para dewa ini kan dia nggak mau tuh perang, mereka nggak suka berperang gitu, sehingga mereka kemudian menyamarkan diri mereka. Nah, dari semua para dewa itu ada 2 orang dewa, yaitu Dewi Kecantikan dan Cinta, Dewi Aphrodite, dengan Eros. Nah, si Dewi Aphrodite dan anaknya Eros ini kemudian mereka masuk ke dalam air laut, menyelam, dan masuk ke dalam tubuh 2 ekor ikan. Setelah itu, mereka semua bertarung dengan Typhoon dan kemudian Zeus bersama teman-temannya berhasil menaklukkan Typhoon. Jadi dikatakan bahwa si Zeus ini dia mengambil gunung Etna kemudian menimpakan ke tubuhnya si Typhoon. Sehingga si Typhoon terjebak di dalam gunung tersebut. Dan sampai hari ini dia sesekali menggerakkan tubuhnya sehingga menimbulkan yang disebut dengan angin Typhoon atau angin topan. Nah, sesudah selesai pertempuran, para dewa akhirnya memberikan penghargaan terhadap 2 ekor ikan yang ditumpangi oleh Dewi Aphrodite dan Eros tersebut. Mereka menempatkan 2 ekor ikan tersebut menjadi rasi bintang di langit. Jadilah rasi bintang Pisces. Makanya si Pisces ini disimbolkan sebagai 2 ekor ikan yang berenang berlawanan arah. Dan si rasi bintang ini bisa ditemukan di sekitar laut, sama seperti zodiak yang kemarin yaitu Aquarius. Jadi masih berhubungan dengan air. Kemarin Aquarius air, sekarang Pisces adalah ikan. Nah, orang-orang yang lahir dari tanggal 19 Februari sampai 20 Maret, mereka masuk ke dalam zodiak Pisces. Sekarang kita masuk ke ramalan. Kita akan bahas ramalan tentang si Pisces ini dari mulai sifat atau karakteristik, jodoh, dan pekerjaan apa yang tepat untuk mereka. Yang pertama, sifat atau karakteristik. Sifat atau karakteristik orang yang lahir di bawah naungan rasi bintang Pisces. Sesuai dengan simbolnya yaitu ikan yang berenang berlawanan arah, maka sifat dari si Pisces ini diramalkan mereka adalah orang-orang yang bebas. Mereka tidak suka dengan pengekangan. Mereka seperti ikan yang berenang ke sana kemari, dan mereka juga termasuk orang-orang yang lembut seperti ikan, romantis, penyayang, setia, pemaaf, dan mereka adalah orang-orang yang kreatif. Dan si Pisces ini juga mereka itu termasuk orang-orang yang punya pemikiran berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang punya pemikiran out of the box. Jadi jangan heran jika mereka banyak mengeluarkan ide-ide yang tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, si Pisces ini juga sesuai dengan simbolnya yaitu ikan, mereka termasuk orang-orang yang sangat sensitif, mereka emosional, sehingga mereka itu cepat marah, cepat sedih, cepat gembira. Dan mereka juga mempunyai insting atau firasat yang sangat kuat. Jadi mereka tahu ketika akan terjadi sesuatu hal kepada dirinya atau kepada orang-orang yang dia cintai di sekitarnya, dia bisa merasakan, dia sangat peka. Dan yang terakhir, si Pisces ini juga karena mungkin dia itu adalah zodiak yang paling akhir, zodiak yang paling bungsu, sehingga karakter mereka juga penakut. Mereka sangat takut ketika ditinggalkan oleh teman, keluarga. Mereka takut dengan hal-hal seperti itu. Yang kedua, jodoh. Kita lihat zodiak apa saja yang cocok berpasangan dengan Pisces. Yang pertama, si Pisces ini dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Cancer. Kenapa? Karena si Cancer dan si Pisces ini mereka adalah sama-sama orang yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Yang kedua, si Pisces ini juga dia akan cocok jika berpasangan dengan Taurus.
Kenapa? Karena si Pisces adalah jiwa-jiwa yang bebas, sementara si Taurus adalah jiwa-jiwa yang ulet, sehingga mereka itu cocok saling melengkapi. Jadi si Taurus bisa membawa si Pisces yang bebas terbang ke sana kemari sesuai dengan apa maunya, tapi kadang lupa terhadap dirinya sendiri saking menikmati keasikannya. Nah, si Taurus ini dia akan berhasil membawa si Pisces untuk masuk ke dalam rule atau aturan. Lalu si Pisces ini juga dia akan berhasil membawa si Taurus untuk masuk ke dalam dunia yang bebas. Karena si Taurus adalah orang-orang yang ulet dan fokus. Sampai lupa terhadap kesenangan. Dan yang terakhir, si Pisces ini juga dia cocok jika berpasangan dengan Capricorn. Kenapa? Karena si Capricorn ini adalah jiwa-jiwa yang dewasa, mandiri, penuh tanggung jawab, dan dia akan berhasil membawa si Pisces yang kadang seperti kekanak-kanakan. Si Pisces ini karena dia merasa bebas, jadi dia itu tingkahnya itu kekanak-kanakan. Nah, dibawalah oleh si Capricorn untuk masuk ke dalam hubungan yang serius. Nah, itu tadi adalah jodoh yang tepat untuk si Pisces. Sekarang kita lihat zodiak apa yang kurang pas jika berhubungan dengan Pisces. Yang pertama, si Pisces ini tidak bisa berhubungan baik dengan Aries. Kenapa? Karena si Aries ini dia tidak suka dengan hal-hal yang dilakukan oleh si Pisces yang seperti kekanak-kanakan. Si Aries ini dia akan frustasi dengan pemikiran-pemikiran si Pisces yang kadang tidak masuk di akal itu. Karena si Aries adalah orang-orang yang mereka fokus dan sangat kuat memegang prinsip, tidak seperti si Pisces yang bergerak lincah. Yang kedua, si Pisces ini juga dia kurang cocok jika berhubungan dengan Gemini. Kenapa? Karena keduanya itu tidak bisa mengimbangi emosional yang kadang terjadi secara tiba-tiba di antara keduanya. Si Gemini juga dia sangat emosional. Jadi mereka akan sering berkonflik. Yang terakhir, Pisces ini dia juga tidak bisa berhubungan baik dengan Sagittarius. Kenapa? Karena Pisces yang sangat sensitif dan lemah lembut dan Sagittarius yang bermuka tebal dan tidak peduli itu akan menyebabkan konflik. Oke, itu tadi beberapa zodiak yang cocok dan tidak cocok berhubungan dengan Pisces. Sekarang kita masuk ke pekerjaan. Pekerjaan apa yang cocok untuk si Pisces ini? Dilihat dari sifatnya, si Pisces ini dia akan sangat cocok jika berprofesi sebagai perawat. Kenapa? Karena dia penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Dia sangat pemaaf dan bisa menyayangi setiap orang. Nah, selain menjadi perawat, si Pisces ini juga jika dilihat dari sifatnya yang punya pemikiran out of the box serta daya kreatif serta imajinasi yang tinggi, dia cocok menjadi seorang seniman. Dia akan mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa, tetapi sayangnya dia itu tidak konsisten. Jadi sebuah karya mungkin hanya akan mampu dia kerjakan itu setengahnya gitu, atau hanya satu karya saja. Untuk kedepannya dia tidak akan bisa melakukan itu karena dia yaitu tadi tidak konsisten. Nah, si Pisces ini juga dia bisa menjadi seorang guru karena dia mempunyai sifat penyayang dan mampu memaafkan. Tetapi karena dia sangat emosional, mungkin dia tidak bisa menjadi guru TK atau guru SD misalnya. Dia bisa menjadi guru-guru untuk sekolah-sekolah menengah ke atas gitu, karena dia sangat emosional orangnya. Kemudian si Pisces ini juga dia bisa menjadi seorang konsultan, karena dia mempunyai wawasan yang cukup luas. Oke, selesai sudah pembahasan soal si Pisces di video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga ketik komentar. Mungkin masukan-masukan atau usulan apa yang harus aku bahas di video berikutnya. Buat kalian yang penasaran mau diramal sama aku, silahkan datang ke KP Dukun di Majalengka atau bisa langsung DM di Instagramku KP Dukun. Oke, sekali lagi terima kasih. Rahayu. Ini bukan acting, ini beneran. Tanpa rekayasa, ternyata dukun pun bisa jadi lucu.